Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Selasa 26 Juli 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan sebagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi hari ini, kami akan ajak Anda untuk menuju ke Sorong, Papua Barat. Di sana ada tempat wisata menarik yang dikenal dengan nama Rumah Cake Wonorai, Tribuners. Di sana rumah panggung ini berbahan papan. Para anak muda Sorong mengembangkan skill melukis. Menariknya, hasil karya anak muda di tempat ini bahkan ada yang tembus hingga ke Belanda. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Petrus Boli Lemak dari Tribun Papua Barat. Silakan rekan Petrus. Ya, selamat sore rekan Ariska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya informasikan dari Kota Sorong bahwa Cake Woronai menjadi salah satu tempat atau rumah bagi anak muda Papua untuk berkreasi. Tempat ini berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Kelak Publik, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Rumah berbahan dasar papan ini, Tribuners, menjadi tempat untuk anak muda Papua, khususnya di wilayah Sorong Raya, untuk menunjukkan skill melukisnya. Salah satu pengelola, Andi Agaki, selaku pengelola tempat ini mengatakan, rumah ini menjadi ruang sugesti buat anak-anak di Papua. Mereka bisa dengan bangga mengelola potensi kearifan lokal yang berkaitan dengan nilai seni, adat, dan budaya. Andi juga menyebut rumah Cake Woronai hanya menjadi sampel ruang publik guna merangsang pemuda asal Papua dalam melestarikan kearifan lokalnya. Pria asal Kabupaten Seri ini mengatakan rumah aktivitas melukis baru saja dibangun 6 bulan yang lalu. Dengan cat dan alat kompresor, para anak muda ini berkreasi di atas sebuah kepingan triplex. Di atas triplex persegi 4, anak muda Papua yang berjumlah 7 orang itu menuangkan seni melukisnya dengan gambar yang bervariasi. Ariska dan juga Tribuners, dapat saya informasikan juga bahwa ketujuh anak muda Papua ini melukis sesuai permintaan pelanggan, seperti lukisan burung, pemandangan, dan juga sosok. Biasanya lukisan yang mau digali adalah kearifan lokal suku Malemoi, suku yang mendiami di wilayah Sorong Raya. Dengan melukis kearifan lokal, nilai jualnya akan semakin tinggi, Tribuners. Satu buah lukisan biasanya dijual dengan harga yang bervariasi, mulai dari 100.000 hingga 500.000 rupiah, tergantung tingkat kesulitan gambar yang dilukis. Tribuners, selain melukis, di tempat ini juga bisa menerima sablon baju, topi, dan kanvas dengan harga yang juga sangat bervariasi. Lukisan hasil karya anak muda Papua ini sudah dimuseumkan di negara Belanda. Lukisan yang dibeli orang Belanda adalah lukisan kanvas. Indonesia sendiri, karena lukisan hasil karya anak muda Papua ini membangun seni, kearifan lokal, dan budaya. Tribuners, dapat saya informasikan juga bahwa saat ini di tempat Cake Woronai ini juga banyak sekali lukisan yang dipajang dan juga dijual kepada pelanggan mereka. Sejauh ini pemerintah Kota Sorong sendiri telah memberikan bantuan berbagai peralatan, mulai dari peralatan kompresor, mesin cetak, dan juga bantuan berupa cat yang akan dimanfaatkan oleh para pemuda ini untuk melukis. Demikian Ariska dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Petrus Boli Lemak dari Tribun Papua Barat. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Andi Agaki, pengelola Cake Woronai Sorong. Berikut liputannya untuk Anda. Terus mindsetnya harus dibentuk bagaimana mengelola potensinya. Makanya orang sebenarnya menjadi sampel saja, jadi contoh untuk merangsang ruang publik.
Berarti kakak ini semua barang ini hasil bekas pakai gitu ya, diolah atau? Iya, hampir sekian, hampir 70%, 80% ini sampah. Sampah ya. Malah ini kita ada gagas yang luar biasa ke depan sebenarnya. Ini sebenarnya masih rahasia juga ke kita mau kerjasama dengan, saya sudah sosialisasi ke perindustrian, terus ke dinas perindustrian, perdagangan yang belum. Kalau perindustrian, pariwisata, pendidikan kebudayaan, ini sebenarnya ada pencapaian ke depan. Itu kalau jangka pendek menengah jangka panjangnya ngeri sebenarnya. Kalau kita mau kelola potensi kearifan lokal saja. Kalau saya mau bicara dari sisi sampah saja, sebenarnya bisa ciptakan industri yang menyerap tenaga kerja dari anak kecil sebenarnya, dari school community, komunitas sekolah. Itu orientasi kita. Ini kita juga kebetulan mau diajak untuk bersinergi dengan Perindako Kabupaten untuk sosialisasi ini sampah. Produksi sampah ini kan imitasi Cendrawasih sampai dengan mahkota ini memang banyak kekurangan. Jadi memang tekadnya DAD di sini beberapa anak-anak yang tergabung dengan kita, sebenarnya kita mau menggagas segala sesuatu dari kesederhanaan dan kekurangan. Kalau toh ada pengembangan ditambah dengan yang lain, ya itu dampak-dampak. Tribuners Solo Keroncong Festival 2022 kembali digelar di Kota Solo. Acara ini digelar selama 2 hari, yakni tanggal 24 hingga 25 Juli 2022 di Pamedan, Pura Mangkunegaran, Tribuners. Bertajuk Keroncong Fusion, Solo Keroncong Festival mengusung tagline Witing Keroncong Jalaran Soko Kulino. Dan untuk mengetahui kemeriahan di sana, rekan kami Ambar dari Tribun Travel akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Ambar. Terima kasih Ariska. Solo Keroncong Festival kembali digelar pada 24 hingga 25 Juli 2022 di Pamedan, Pura Mangkunegaran. Bertajuk Keroncong Fusion, Solo Keroncong Festival 2022 digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, di mana gelaran ini diadakan untuk melestarikan musik keroncong serta menjadi wadah bagi para penggiat musik di Kota Solo. Gelaran Solo Keroncong Festival ini sendiri sebenarnya bukan pertama kali diadakan. Solo Keroncong Festival sudah digelar sejak 13 tahun yang lalu, yakni sejak tahun 2009. Nah, untuk gelaran Solo Keroncong Festival tahun ini tidak hanya menampilkan genre musik keroncong saja, melainkan juga memadukan musik keroncong dengan genre lainnya, yakni seperti pop, jazz, hingga campur sari. Nah, Solo Keroncong Festival 2022 ini sendiri diikuti tidak hanya dari seniman nasional saja, melainkan juga dari mancanegara. Di antaranya ada Jaya Suprana, kemudian ada juga Waljina, Tristum, Singgi Sanjaya, Trio Suara Pamora, Dewi Gita, Keroncong Bayu SG, Senandung Budaya, Komunitas Keroncong Surakarta, dan masih banyak lagi. Nah, selain dari sajian musik keroncong, Solo Keroncong Festival ini sendiri juga diikuti oleh beragam kuliner dari UMKM lokal, di mana menyajikan beragam pilihan makanan mulai dari camilan, makanan berat, hingga minuman kekinian. Nah, untuk penonton yang datang ke Solo Keroncong Festival sendiri tidak dipungut biaya alias gratis. Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Ambar dari Tribun Travel. Kita menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pada Senin 25 Juli 2022 malam, Festival Nasional Reok Ponorogo 27 dimulai. Dalam festival tersebut, ada sebanyak 27 grup reok dari berbagai daerah turut memperebutkan Piala Presiden. Lantas bagaimana suasana dan kemeriahan di sana? Akan disampaikan oleh rekan Sofyan Arif Chandra dari Tribun Jatim. Silakan rekan Sofyan. Ya, terima kasih Ariska. Selamat siang Tribuners. Benar sekali, Festival Nasional Reok Ponorogo ke-27 telah digelar mulai Senin tanggal 25 Juli 2022 sampai 28 Juli nanti. Akan ada 27 grup reok, baik dari Ponorogo maupun luar Ponorogo yang akan memperebutkan Piala Presiden. Pada hari pertama kemarin, Festival Nasional ini dimeriahkan oleh 7 grup
reog, mulai dari grup lokal Ponorogo, ada juga dari Kabupaten Pacitan, dan sejumlah sekolah menengah yang ada di Kabupaten Ponorogo. Nah, ini sangat dinanti oleh para warga Ponorogo, Ariska, karena memang sejak 2 tahun belakangan Grebek Suro dan Festival Reog ini tidak bisa dilaksanakan karena ada pandemi COVID-19. Bupati Ponorogo, Sugiri Sanjoko juga nampak menyaksikan festival reog tersebut mulai dari awal hingga penampilan grup terakhir yang berakhir sekitar pukul 23.00 WIB. Nah, Bupati Ponorogo sendiri mengatakan cukup puas dengan pelaksanaan dari festival reog ini karena awalnya ragu ya apakah festival reog ini bisa diselenggarakan, apakah masih dalam masa pandemi atau tidak, dan apakah grup-grup reog ini masih latihan selama masa pandemi COVID-19. Nah, untuk selanjutnya FNRP 27 ini sudah terdaftar dalam Karisma Event Nusantara atau KEN dari Kemenparekraf sehingga sudah masuk ke dalam kalender wisata nasional yang juga promosinya juga dibantu oleh Kemenparekraf. Tujuannya sendiri adalah jelas Ariska untuk melestarikan budaya reog yang ada di Ponorogo dan juga untuk membangkitkan ekonomi dan UMKM terutama di bumi reog pasca serangan pandemi COVID-19 ini. Dan ini pengunjungnya atau penontonnya bukan hanya dari Kabupaten Ponorogo saja, Rizka, tapi juga dari luar kota banyak yang ke Ponorogo untuk menyaksikan festival reog nasional Ponorogo ini. Itu Ariska yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Ponorogo. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Sofyan Arif Chandra dari Tribun Jatim. Kita beralih ke Kota Malang, Tribuners. Di sana ada Festival Kali Brantas di 7 kampung tematik. Festival ini diawali dengan melepas ikan kotes dan ikan wader ke sungai oleh sejumlah penari. Dan untuk melihat keramaian festival, rekan kami Silvianita Widiawati dari Surya Malang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Silvi. Selamat sore Tribuners dan Ariska yang ada di studio. Dari Malang saya melaporkan tentang kegiatan pariwisata berupa Festival Kali Brantas. Kegiatan ini mulai 24 Juli dan sampai hari ini dilakukan di 7 kampung tematik di Kota Malang. Pemilihan kegiatan ini karena untuk memperingati Hari Sungai Nasional, sehingga dirayakan di 7 kampung tematik yang dilintasi Sungai Brantas. Kegiatan pertama itu pada minggu lalu dilakukan di Noyo, di mana ada juga dilintasi Sungai Brantas, dan yang menarik adalah debit sungai yang sedang turun, ada padas atau batu yang dijadikan tempat panggung untuk kegiatan itu. Selain itu juga melibatkan penari-penari cilik yang membawa produk dari mangkok dinoyo keramik, dan ada 3 yang diisi dengan ikan kotes dan wader. Ikan tersebut adalah ikan endemi yang tumbuh yang ada di Sungai Brantas. Dari saya sempat berbincang dengan di Demang. Dia adalah Ketua Forum Komunikasi Kampung Tematik Kota Malang, yang menjelaskan bahwa baru pertama kali ini diadakan Festival Kali Brantas yang meliputi 7 kampung. Tujuannya atau pesan yang disampaikan adalah agar selain agar masyarakat juga menjaga kebersihan sungai, juga untuk melestarikan lingkungan Sungai Brantas. Sebab Sungai Brantas itu banyak dimanfaatkan oleh manusia, seperti untuk dari airnya juga bisa membantu masyarakat. Dan yang menarik dari kegiatan itu adalah banyak warga yang datang, dan meski lokasi panggung agak jauh dari tempat
pengunjung datang ada pengeras suara sehingga masyarakat bisa mengikuti kegiatan tersebut. Saya juga berbincang dengan dua penari cilik, Cecil dan Jihan, yang nampaknya enjoy mengikuti kegiatan itu karena dilibatkan sebagai penari. Kata mereka ya dilatih selama sebulan, dan menurut mereka tuh yang agak deg-degan adalah ketika menari di dekat sungai, khawatir jatuh, dan juga ada perasaan senang karena bisa membuang ikan yang endemik di sungai itu dilempar usai menari. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Silvianita Widiawati dari Surya Malang. Dan Tribuners, rekan Silvi juga sempat wawancara dengan penari yang bernama Cecil dan Jihan. Berikut liputannya untuk Anda. Namaku Cecil, ya. Kalau untuk tampil di acara ini harus latihan berapa lama? Sekitar 1 bulan. 1 bulan ya. Tariannya apa namanya? Gak tahu ya. Oh, terus gimana kesannya tadi tampil di sana? Kesannya kayak agak deg-degan, tapi agak senang bisa kayak buang ikan ke habitat asli gitu. Oh gitu. Itu tadi ikan apa? Wader itu atau ikan nila? Oh, ikan kecil-kecil. Intinya seneng gitu ya terlibat di kegiatan ini ya. Iya. Kalau ini kamu namanya siapa? Namaku Jihan. Jihan apa senang juga tampil di acara ini? Agak takut sedikit. Karena Soalnya seru aja. naik turun itu ya. Naik turun terus harus. Kamu tapi termasuk nyebrang sungai juga? Enggak. Oh, membuang ini ikan. Iya. Oh ya, ini pernah dilakukan sebelumnya atau baru pertama kali? Baru pertama kali. Oh ya, wes. Tribuner, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya
aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners, selanjutnya kami punya rekomendasi wisata untuk Anda yang ada di Bekasi. Ada Gedung Juang 45 yang kini menjadi Museum Bekasi berbasis digital Tribuners. Tempat wisata bersejarah ini berada di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 39 Setia Dharma. Dan untuk melihat lebih detail Gedung Juang 45, kita sudah terhubung dengan rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Silakan rekan Yolanda. Baik, Rizka, terima kasih. Memang belum lama ini Gedung Juang 45 Tambun di Kabupaten Bekasi belum lama direnovasi sekitar tahun 2020, akhir tahun sekitar bulan Desember. Memang belum lama ini wartakotalive.com mencoba untuk menyambangi museum tersebut, di mana sebelum memasuki museum, pengunjung diwajibkan untuk melakukan scan barcode Peduli Lindungi dan mengisi data diri. Lalu untuk tiket masuk Museum Gedung Juang 45 di Bekasi ini tak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Memasuki ruangan pertama, nantinya pengunjung langsung disambut dengan layar yang begitu besar, sambutan dari PJ Bupati Bekasi, yakni Dani Ramdan. Lalu juga di sekitaran layar tersebut banyak terdapat foto-foto para pemimpin di Kabupaten Bekasi seperti almarhum Eka Supriya Atmaja yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bekasi. Museum ini juga berbasis digital, jadi semua fasilitas di sana berbasis digital, di mana juga terdapat foto booth yang bisa langsung pengunjung rasakan. Nantinya ketika melakukan foto di museum tersebut, pengunjung juga bisa langsung menikmati hasilnya melalui unduh di salah satu web. Begitu Ariska. Nah, lalu juga ada pengunjung yang bernama Pindo mengatakan bahwa ia bersama anaknya Nathanael yang berusia 5 tahun sangat senang mengunjungi museum tersebut karena selain gratis ternyata banyak memberikan pengetahuan ataupun pengalaman baru tentang sejarah Kota Bekasi. Begitu Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Dan Tribuners, rekan Yolanda juga sempat berbincang dengan salah satu pengunjung yang bernama Pindo. Berikut liputannya untuk Anda. Dengan Mas siapa? Saya Mas Pindo. Mas siapa? Mas Pindo. Pak Mas Pindo. Mas Pindo dari mana, Mas? Saya dari Mustika Jaya. Mustika Jaya. Mas, ini kan Gedung Juang udah bagus ya. Ngeliatnya gimana nih, Mas? Ini kali pertama atau udah pernah? Ini masih pertama kali. Masih pertama. Ini datang sama anaknya. Dari jam berapa, Mas? Dari jam 12. Jadi jam 12. Oh, udah muter-muter dong. Ngeliatnya ini kan masuknya gratis ya, Mas. Nah, ngeliatnya gimana, Mas nih? Pengalaman ngeliat museum ini? Udah model digital sih, bagus sih. Bagus ya. Dari canggih lah gitu. Berarti mendukung ya ada yang museum digital di Bekasi ya. Harapannya apa nih Mas ke depannya? Apakah makin banyak museum kayak gini atau seperti apa? Harapannya makin banyak sih, maksudnya sejarah-sejarah agama, budaya gitu. Iya, biar kalian adiknya juga tahu ya. Adiknya usia berapa Mas? Usia 5 tahun. Usia 5 tahun. Oh, siap. Berarti udah masuk sekolah belum Mas? Baru akan ya? Oh TK. Sekalian nih jalan-jalan ngajarin dong. Oke, siap. Terima kasih ya Mas. Tribuners, di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, ada satu rekreasi hiburan bagi masyarakat dan anak-anak. Tempat ini dikenal sebagai Taman Ramah Anak, Tribuners. Saat mengunjungi tempat ini, Anda bisa menemukan 2 buah miniatur semangka raksasa. Selain itu, Anda juga bisa menemukan sepasang patung panda dengan tinggi mencapai 2 meter, Tribuners. Dan untuk mengetahui keseruan berwisata di sana, rekan kami Chandra Wijaya dari Tribun Lampung akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan rekan Chandra. Siap, terima kasih Ariska. Banyak 2 buah miniatur di
miniatur semangka raksasa menghiasi Taman Ramah Anak di Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Selain semangka, di sini juga terdapat sepasang patung panda dengan tinggi 2 meter pada bagian depan taman. Selain sebagai miniatur semangka raksasa, ini juga diperuntukkan sebagai toilet umum dan pada bagian dalam dari semangka raksasa tersebut, sehingga menambah fungsi dari miniatur semangka itu. Untuk lokasi sendiri berada di jalur 2 Pemda Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, dan di lokasi itu juga dibuatkan berbagai alat bermain yang diperuntukkan bagi anak-anak atau masyarakat sekitar yang ingin berkunjung di lokasi tersebut. Untuk taman ini dibangun oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui dana CSR Bank Mandiri pada November tahun 2019 lalu. Kini taman ini menjadi taman rekreasi hiburan bagi masyarakat dan anak-anak di Kabupaten Tulang Bawang. Untuk sore hari, kondisi taman itu cukup ramai, namun dalam keadaan siang hari masih cukup sepi. Begitu, Ariska. Baik, rekan Chandra Wijaya dari Tribun Lampung, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, di Natuna ada sejumlah tempat wisata yang menarik. Satu di antaranya ada air terjun Gunung Hiu di Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Tempat wisata ini berupa kolam renang dengan pemandangan alam yang alami. Selain kolam renang, wisata ini juga dilengkapi dengan musola, gazebo, hingga rumah makan. Dan untuk melihat lebih detail, kita sudah terhubung dengan rekan Ilham Muhammad dari Tribun Batam. Silakan rekan Ilham. Baik, terima kasih rekan Ariska dan Sobat Tribuner semua. Jadi di ujung utara Indonesia, tepatnya di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, itu terkenal dengan daerah yang kepulauan. Namun begitu, di Natuna tidak hanya terdapat wisata pantai, namun di Kabupaten Natuna juga terdapat sebuah destinasi wisata yang menarik dikunjungi, yaitu berupa air terjun. Nah, di mana saat kita menuju ke lokasi dari pusat ibu kota Kabupaten Natuna dari Ranai, itu akan menempuh jarak sekitar 16 km yang bisa kita tempuh menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Nah, di mana saat kita hampir saat menuju ke lokasi wisata, kita awalnya akan disambut dengan jalanan setapak ya, yang mendaki ke atas gunung. Nah, di sana saat sampai kita akan disambut dengan suara air terjun yang mengalir dari atas gunung melalui bebatuan granit, dan itu terdengar gemericik. Di mana pada saat pantauan saya ya, pada beberapa waktu lalu, saya sempat melihat seorang pengunjung tampak menikmati terpaan air yang jatuh ke tubuhnya. Jadi seorang pria itu berdiri di bawah air terjun. Jadi pada umumnya masyarakat Natuna yang berkunjung ke sana akan langsung menikmati wahana air terjun yang ada. Meskipun wahana air terjun ini merupakan air terjun buatan ya, Ariska. Jadi pengelolanya Zaharudin itu telah mendesain dari sumber mata air terjun tersebut melewati atas sebuah batu granit yang besar. Nah, di mana untuk wisata air terjun ini bernama wisata air terjun Gunung Hiu yang ada di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Wisata ini dibuka pada setiap Sabtu dan Minggu ataupun hari libur. Sementara itu, selain dari air terjun, di sana juga terdapat wahana kolam renang, sehingga masyarakat yang berkunjung bisa menikmatinya. Dan itu tidak dipungut biaya, dikarenakan memang informasi yang kita dapatkan dari pengelola, yaitu Zaharudin, mengatakan bahwa untuk berkunjung ke lokasi wisata ini, pengunjung tidak dikenakan biaya alias gratis. Jadi pengelola hanya memungut retribusi dari hasil jualan warungnya yang terdapat di sana. Oke, mungkin demikian saja rekan Ariska dan Sobat Tribuner semua. Terima kasih.
Baik, rekan Ilham Muhammad dari Tribun Batam, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Rizka Hoirina, peserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Cepetan belanja di Gomar, nggak pakai lama. Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Selasa 26 Juli 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi hari ini, kami akan ajak Anda untuk menuju ke Sorong, Papua Barat. Di sana ada tempat wisata menarik yang dikenal dengan nama Rumah Cake Wonorai, Tribuners. Di sana rumah panggung ini berbahan papan. Para anak muda Sorong mengembangkan skill melukis. Menariknya, hasil karya anak muda di tempat ini bahkan ada yang tembus hingga ke Belanda. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Petrus Boli Lemak dari Tribun Papua Barat. Silakan rekan Petrus. Ya, selamat sore rekan Ariska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya informasikan dari Kota Sorong bahwa Cake Woronai menjadi salah satu tempat atau rumah bagi anak muda Papua untuk berkreasi. Tempat ini berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Kelakublik, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Rumah berbahan dasar papan ini, Tribuners, menjadi tempat untuk anak muda Papua, khususnya di wilayah Sorong Raya, untuk menunjukkan skill melukisnya. Salah satu pengelola, Andi Agaki, selaku pengelola tempat ini mengatakan, rumah ini menjadi ruang sugesti buat anak-anak di Papua. Mereka bisa dengan bangga mengelola potensi kearifan lokal yang berkaitan dengan nilai seni, adat, dan budaya. Andi juga menyebut rumah Cake Woronai hanya menjadi sampel ruang publik guna merangsang pemuda asal Papua dalam melestarikan kearifan lokalnya. Pria asal Kabupaten Serui ini mengatakan rumah aktivitas melukis baru saja dibangun 6 bulan yang lalu. Dengan cat dan alat kompresor, para anak muda ini berkreasi di atas sebuah kepingan triplex. Di atas triplex persegi 4, anak muda Papua yang berjumlah 7 orang itu menuangkan seni melukisnya dengan gambar yang bervariasi. Ariska dan juga Tribuners, dapat saya informasikan juga bahwa ketujuh anak muda Papua ini melukis sesuai permintaan pelanggan, seperti lukisan burung, pemandangan, dan juga sosok. Biasanya lukisan yang mau digali adalah kearifan lokal suku Malamoy, suku yang mendiami di wilayah Sorong Raya. Dengan melukis kearifan lokal, nilai jualnya akan semakin tinggi, Tribuners. Satu buah lukisan biasanya dijual dengan harga yang bervariasi, mulai dari 100.000 hingga 500.000 rupiah, tergantung tingkat kesulitan gambar yang dilukis. Tribuners, selain melukis,
Di tempat ini juga bisa menerima sablon baju, topi, dan kanvas dengan harga yang juga sangat bervariasi. Lukisan hasil karya anak muda Papua ini sudah dimuseumkan di negara Belanda. Lukisan yang dibeli orang Belanda adalah lukisan kanvas. Indonesia sendiri, karena lukisan hasil karya anak muda Papua ini membangun seni kearifan lokal dan budaya. Tribuners, dapat saya informasikan juga bahwa saat ini di tempat Cake Boronai ini juga banyak sekali lukisan yang dipajang dan juga dijual kepada pelanggan mereka. Sejauh ini pemerintah Kota Sorong sendiri